Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kehadirannya dalam acara IBM Partner Summit tahun ini. Perkenalkan, nama saya Yanto sebagai Solution Architect dari NTT Indonesia. Hari ini saya akan melakukan sharing dan presentasi mengenai approach NTT dalam menghadapi manufacture 4.0. Oke. Bicara mengenai manufaktur 4.0 tidak lepas dari namanya perkembangan teknologi. Dulu kita mulai dari misalnya industri 1.0 di mana itu kita menggunakan mechanization. Lalu dengan adanya penemuan listrik, kita bergerak menuju industri 2.0. Sampai sekarang kita berada pada industri 3.0 di mana banyak penggunaan seperti automate production, komputer, dan IT system dan robotik. Nah, sekarang kita di 3.0 menuju 4.0. 4.0 kita banyak bicara mengenai autonomous, AI, IoT, machine learning, dan lain-lain. Hal ini yang membuat manufaktur bertransformasi dalam hal melakukan manufacturing dan production. Bisnis model juga dibentuk, bisnis model baru tercipta ya berdasarkan industri 4.0 ini. Dari pemerintah Indonesia juga mencanangkan program yang namanya Making Indonesia 4.0. Jadi dalam program ini dicanangkan ada 3 pilar, itu dari application layer, connectivity layer, dan sampai ke logical layer. Jadi kalau application kita bicara mengenai penerapannya seperti advanced robotic, 3D printing, dan wearables yang kita gunakan. Dan dari sisi IoT kita juga bahas mengenai connectivity, dan pada pusatnya kita bicara mengenai autonomous system dalam industri 4.0, kita bicara mengenai logical layernya yaitu artificial intelligence. Nah, hari ini NTT akan melakukan sharing mengenai capability-nya dalam hal IoT. Internet of Things. Ya. Jadi NTT sudah memiliki IoT yang dirilis di Jepang pada tahun 2017. Ya, IoT platform ini bernama Things Cloud. Jadi platform ini bisa dideploy di cloud maupun di on-prem. Gitu. Jadi platform ini sampai per hari ini sudah kita roll out di Asia. Sebelumnya di Jepang, sekarang di Asia. Gitu. Dan per tahun 2020 platform ini di award di Jepang sebagai IoT Service Provider of the Years. Jadi IoT Things Cloud. Oke. Apa sih IoT platform Things Cloud ini? Jadi kalau kita bicara IoT, tadi kalau kita lihat ya ada yang namanya wearables, advanced robotic, lain-lain semua hal ini yang dibawa kalau kita lihat connecting people and things, ini ada mesin, aktuator, maupun pompa, everything, semuanya harus connect ke satu sistem yang besar. Jadi perlu ditampung dalam satu sistem. Nah, itu yang kita bilang sebagai IoT platform atau kami menyebutnya NTT Things Cloud. Jadi semuanya, data dari mesin, data dari vehicle, data dari people, orang yang menggunakan wearable atau menggunakan jaket atau menggunakan helmet, kacamata, semuanya dikirim ke IoT platform. Nah, di IoT platform ini datanya dianalisa secara real time. Lalu dibentuklah use case-nya. Jadi dari data-data ini kita bisa memberikan use case seperti misalnya predictive maintenance, connected supply chain, logistik, ataupun connected worker, dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan menggunakan IoT platform. Oke. IoT platform ini juga bisa berintegrasi dengan existing alat perusahaan, existing application perusahaan. Jadi misalnya application seperti ERP, seperti CRM, atau juga existing sudah punya BI, ataupun existing juga sudah punya analytic, itu semuanya bisa kita perdayagunakan untuk koneksi ke IoT platform. Oke. Jadi bicara mengenai IoT platform, jadi yang kita lihat kenapa kita butuh IoT platform? Karena
kalau kita bicara di plant, di manufacture, ataupun di logistik, ataupun di manapun perkebunan dan lain-lain, itu bicara mengenai banyak sekali perangkat yang perlu kita ambil datanya. Ada data dari mesin-mesin dari ABB, Siemens, Rockwell, dan lain-lain, dan juga ada data dari mobil, data dari vehicle, data dari motor. Semua data-data ini memiliki format yang berbeda-beda. Ada yang formatnya sudah terstruktur, ada yang formatnya belum terstruktur. Jadi semua data ini dengan protokol yang berbeda-beda harus dikumpulkan dalam satu platform. Dan platform ini harus mengerti bahasa-bahasa ataupun protokol-protokol dari perangkat-perangkat ini. Jadi dengan Things Cloud IoT dari NTT ini bisa kompatibel atau mengerti bahasa hampir dari 300 lebih protokol. Misalnya protokol dari BACnet, KNX, Siemens, ya, MQTT, dan juga koneksinya. Ada juga yang koneksi kalau kita di indoor, di plant, mungkin koneksinya bisa menggunakan kabel, Ethernet, bisa menggunakan Wi-Fi. Tapi kalau kita di outdoor, kita juga perlu koneksi misalnya menggunakan LoRa, menggunakan 4G, dan lain-lain. Nah, platform ini juga harus mengerti bahasa-bahasa atau bisa menggunakan berbagai protokol. Jadi itu satu hal mengenai IoT platform Things Cloud. Yang kedua adalah IT platform Things Cloud ini mempunyai kemampuan untuk menganalisa secara real time. Jadi data-data dari sensor maupun aktuator bisa dianalisa secara real time oleh IoT platform ini, sehingga kita bisa membuat use case seperti condition monitoring, predictive maintenance, real time scoring, automation, dan lainnya. Karena kemampuan analitik ini, ya, itu. Selanjutnya adalah masih mengenai analitik. Kalau kita bicara mengenai analitik, kita berbicara mengenai penggunaan data. Misalnya kita menggunakan analitik seperti X2O, ya, untuk melakukan analisa predictive maintenance. Jadi ini adalah workflow untuk dari data procurement, akuisisi data, sampai ke analisa atau prediction. Jadi data-data ini bisa di-collect oleh IoT platform dan diberikan ke analytic engine seperti X2O. Jadi di X2O ini kita bicara mengenai machine learning, kita bicara mengenai deep learning. Yang paling penting dalam hal artificial intelligence adalah training, atau training ini membutuhkan data yang banyak, model data yang banyak, ya. Nah, challenge dalam penerapan AI adalah data yang terbatas. Jadi di dalam World Economic Forum mereka menerapkan konsep yang namanya sharing data atau data management. Jadi klasifikasi adalah data yang ada di plant itu sendiri, atau nanti berlanjut datanya bisa di-share secara company wide. Misalnya data bisa di-share antara pabrik di Jakarta atau di Tangerang, Kerawang dengan pabrik yang ada di Surabaya. Semua datanya bisa di-sharing. Lebih lanjut lagi, datanya untuk membentuk training atau membentuk model analitik yang lebih akurat bisa di-share ke cross company. Tapi challenge-nya adalah ketika kita mau share data antar perusahaan, itu kita bicara mengenai security. Tentunya, gimana caranya saya mau share data yang hanya diperlukan untuk perusahaan lain. Begitu juga perusahaan lain mau share data yang hanya data yang saya perlukan untuk membantu proses analitik saya. Nah, di sini entity Things Cloud bisa membantu. Jadi dalam entity Things Cloud mempunyai fitur untuk melakukan data management. Jadi dalam Things Cloud kita bisa membagi, siapa yang bisa mengakses data A, siapa yang bisa mengakses data B, dan data ini saya hanya boleh share ke siapa aja. Gitu. Jadi di sini Things Cloud bisa berperan serta. Jadi itulah entity Things Cloud mempunyai banyak compatibility terhadap protokol, lalu juga mempunyai kemampuan untuk melakukan data management ataupun integrasi dengan existing application ataupun analitik dari eksternal. Ya, oke.
Selanjutnya adalah use case dalam penggunaan Things Cloud ini ya. Jadi NTT sendiri sudah ada banyak use case yang kita lakukan dan terus berkembang ya dalam mendevelop project-project IoT. Contohnya adalah kita menggunakan IoT untuk use case seperti smart warehouse. Jadi solusi ini bisa membantu warehouse dalam mencegah kehilangan palet ataupun mengurangi biaya yang timbul akibat kehilangan palet ini secara real time. Jadi contohnya adalah di salah satu customer kami adalah sebelumnya adalah inventory terhadap palet yang ada di warehouse itu dilakukan secara manual. Banyak sekali aktiviti yang dilakukan dan ada kemungkinan bisa terjadi human error. Dan palet yang hilang dan sulit diketemukan itu tentunya perlu diganti kan. Ganti artinya adalah cost tambahan. Itu yang challenge dihadapi oleh customer kami. Nah, NTT datang dan bekerja sama dengan customer kami, ya. Lalu kita membuat satu solusi menggunakan IoT. Jadi di sini kita menggunakan sensornya adalah Active Tag RFID. Jadi tag ini kita taruh di setiap palet dan kemampuan tag ini bisa menjangkau jarak sampai 300 meter dan kelebihannya lagi adalah sensor ini baterainya bisa bertahan 10 tahun. Ya. Jadi sensor ini kami konekkan melalui koneksi wireless ke readernya, ya RF frekuensi ke readernya. Jadi dalam satu warehouse itu ada beberapa reader karena besar sekali. Jadi dari reader ini datanya dikirim ke Things Cloud. Ya. Dari Things Cloud data ini dikumpulkan, dianalisa, lalu dibuat dashboard, di mana dashboard ini bisa diakses oleh petugas warehouse. Ya, outputnya lah bagi customer kami dalam memanage warehouse-nya adalah mereka sekarang bisa melakukan tracking lokasi palet dan inventory secara real time. Ya, dan mereka juga bisa melakukan konfirmasi delivery time dari barangnya dari warehouse ke logistik maupun ke resellernya. Jadi mereka bisa confirm itu, oh kami bisa kirim besok 300 palet misalnya. Itu satu use case. Use case yang selanjutnya lagi dalam hal misalnya predictive maintenance. Ya, jadi kita ada satu customer adalah produsen water purifiers. Ya, jadi mereka memprovide water purifier buat pelanggan-pelanggannya. Ya. Nah, challenge-nya adalah yang mereka hadapi di lapangan adalah water purifier ini mempunyai kemampuan analisa, jadi alert. Jadi kalau ada misalnya water purifier perlu filternya perlu dibersihkan dan lain-lain, itu bisa ada alert di panelnya. Tapi terkadang operator atau customer-nya lupa untuk melihat alert di purifier ini. Jadi ketika sudah parah banget, si water purifier ini stop beroperasi, lalu dia langsung telepon ke penyedia purifier ini dan langsung komplain. Ini mesinnya rusak, harus diperbaiki segera karena saya butuh banget water purifier, gitu. Ya, jadi datanglah petugas teknisi ke lapangan. Jadi kayak gini, hal-hal seperti ini membuat baik bagi perusahaan penyedia purifier maupun customer menyebabkan unexpected cost untuk perbaikan. Jadi, karena kalau dia perbaiki selama alert mungkin biayanya tidak terlalu tinggi. Tapi ketika sudah alertnya nggak ditanggapin, alarmnya nggak ditanggapin, sampai purifiernya benar-benar rusak, itu cost-nya akan lebih tinggi dibanding kita lakukan maintenance sebelumnya. Dan yang kedua tentu adanya downtime, gitu ya. Jadi yang kita lakukan adalah NTT bekerja sama dengan Mitsubishi untuk sebagai provider aktuator ataupun sensornya. Jadi kita meletakkan sensornya di dalam purifier ini. Jadi sensor ini akan mengirim data ke IoT gateway. Ya. Lalu IoT gateway menggunakan koneksi Wi-Fi ataupun 4G itu mengirimkan datanya ke NTT Things Cloud. Datanya dikumpulkan, dianalisa.
dan ketika ada alert, otomatis alarmnya dikirim ke customer supportnya dari produsen water purifier ini. Gitu. Jadi setelah itu customer supportnya akan mengecek apakah benar ini problem di spare part atau bukan. Kalau ternyata problem yang perlu onsite, customer akan dispatch engineer atau teknisi ke lapangan. Dengan adanya ini, produsen water purifier ini bisa memberikan proactive maintenance bagi pelanggan-pelanggan water purifier-nya ini. Itu mengenai predictive maintenance. Selanjutnya adalah mengenai proses di industri kimia, bahan kimia. Jadi entity bisa melakukan predict quality. Jadi kita bisa prediksi quality 60 menit ke depan. Misalnya dalam satu chemical plant, kita taruh 3 sensor di input, di tanknya, dan di dalam tanknya, dan di waternya, di chemicalnya. Dari sana kita analisa datanya dan kita bisa prediksi. Itu yang kedua. Yang terakhir adalah use case kita dalam menggunakan IoT untuk melakukan workforce safety management. Jadi di plant customer kami di plant itu sulit banget mengetahui siapa yang datang ke plant ini dan siapa lagi di mana, gitu ya. Jadi dengan tidak mengetahui informasi ini, mereka sulit melakukan preventive measure. Jadi misalnya preventif terhadap kesehatan. Misalnya mereka kalau ada yang misalnya kena serangan jantung, misalnya mereka tidak bisa prevent secara langsung. Tunggu sampai orang lihat, oh ada yang jatuh dan lain-lain. Gitu. Nah, dengan entity kita menggunakan teknologi sensor seperti wearable di tangan ataupun di baju ataupun di helmet, itu kita bisa melakukan deteksi situasi yang ada di lapangan. Jadi kita bisa tahu siapa dan ada di mana, di lantai 2 kah, di lantai 3 kah, dan kita juga bisa melakukan early detection dan precision ketika ada kendala safety di lapangan. Jadi ini banyak sekali yang bisa dilakukan. Dan saat ini kita juga lagi melakukan R&D yang dilakukan oleh entity. Kita melakukan menggunakan sensor untuk mendeteksi getaran. Jadi sensor dari getaran pompa ataupun motor, kita bisa mendetek apakah akan terjadi failure pada pompa atau motor tersebut. Jadi konsepnya tetap sama. Jadi kita ada sensor yang kita letakkan di pompa. Dari sensor itu kita kirim ke IoT gateway, lalu dari IoT gateway kita kirim ke Entity Things Cloud. Contoh prototipe yang kami buat adalah seperti ini. Jadi ini adalah ada sensornya, lalu sensornya kita konekkan ke motor ini, gitu. Lalu dari sini kita kirim datanya ke Entity Things Cloud. Dan kita coba melakukan statistical analytic untuk memprediksi apakah pompa atau motor ini akan rusak atau tidak. Ya, jadi itulah use case yang sudah dilakukan entity. Jadi dengan IoT banyak sekali yang bisa kita lakukan. Limitnya hanya imajinasi kita. Gitu. Ya. Jadi apa yang bisa entity bantu? Entity bisa mewujudkan imajinasinya dengan menggunakan entity IoT platform. Selain itu juga entity bisa memprovide solusi untuk mensupport surrounding atau underlying infrastructure di IoT platform ini. Contohnya dari sisi application, lalu juga kita dari sisi intelligent workforce, gimana caranya kita melakukan kolaborasi bagi suatu perusahaan, baik dari perusahaan ke manajer sampai ke staff selama masa pandemik ataupun post pandemik. Dan juga kita bisa memberikan koneksi misalnya seperti perangkat computing, perangkat jaringan maupun solusi seperti LoRa ataupun seperti
4G, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah mengenai security yang menjadi topik, salah satu topik utama dalam industri 4.0. Jadi kalau dulu sebelumnya adalah di plan kita lihat OT atau engineering mempunyai environment-nya sendiri, network-nya sendiri, silo. Lalu IT juga mempunyai network-nya sendiri. Nah sekarang menuju industri 4.0, kedua ini hampir blur. Jadi IT ada di engineering, engineering juga masuk ke dalam IT, data-datanya. Jadi security menjadi concern. Nah di sini NTT memiliki ahli-ahli untuk memberikan konsultasi dan solusi dalam integrasi ini. Oke, ya. Jadi ini sekilas mengenai portfolio NTT. Lalu saya misalnya tertarik ya dengan solusi dari NTT. Saya ingin memulai journey saya menuju manufacture or industri 4.0. Dari mana saya mulai? Nah, dengan NTT kita bisa mulai dengan yang namanya discovery workshop, ya. Jadi kenapa kita perlu discovery workshop? Karena IoT itu tidak sebatas hanya mengkonekkan sensor RFID ataupun vibration sensor ke platform lalu dianalisa keluar dashboard. IoT lebih dari itu. Ada topik yang harus kita bahas. Itu dari sisi teknologinya. Tentunya kita juga harus membahas dari sisi prosesnya. Dengan menerapkan IoT, bagaimana nanti ke depannya proses di plan saya. Lalu bagaimana yang kedua mengenai people, mengenai talent di factory saya. Apa yang harus saya lakukan dengan talent-talent ini? Gitu. Apakah saya develop lagi supaya bisa mengerti programming, software dan lain-lain atau gimana? Gitu. Nah di sini dalam workshop ini kita bisa duduk bareng dengan tim IT, tim OT atau engineering dengan expert manufacturing dari NTT dan expert teknologi dari NTT. Di sini kita bisa tentukan bagaimana strategi IoT yang terbaik bagi perusahaan kita, gitu. Lalu outcome-nya apa? Lalu setelah itu kita bisa lanjut ke demo testing, gitu ya. Dari demo kita bisa melakukan prototyping dan bisa menjadi solusi pilot, gitu. Itu yang kami sarankan untuk memulai journey manufacturing 4.0. Sekian sharing dari saya hari ini. Semoga informasi yang saya berikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian dalam perjalanan menuju manufacture 4.0. Apabila ada informasi yang apabila ada pertanyaan lebih lanjut, bisa email ke NTT di ap.id.as@globalNTT. Terima kasih.